Tanpa ragu-ragu, Charlie langsung menembak kedua putrinya itu menggunakan senapan ukuran 12 cm dan memukuli mereka hingga tewas. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat amat tragis. Seorang ayah yang tega membunuh semua anggota keluarganya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kasus kematian keluarga Lawson pada tahun 1929, seorang ayah yang tega menghabisi nyawa ketujuh anggota keluarganya pada hari Natal. Dan potret foto keluarga ini diambil hanya beberapa hari sebelum tragedi berdarah itu terjadi. Charlie Lawson lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1886. Orang tuanya membesarkannya di Lawsonville, North Carolina. Pada tahun 1911, dia menikah dengan seorang perempuan bernama Fanny Manring. Dan kedua pasangan itu dianugerahi 8 orang anak yang bernama Mary, Arthur, William sudah meninggal karena sakit, Cherry, Mabel, James, Raymond, dan Mary Lau. Charlie bekerja sebagai seorang petani tembakau. Dan pada tahun 1927, Charlie berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sebuah rumah pertanian yang berusia sekitar 200 tahun di Brockhoff Road yang dekat sekali dengan lahan pertanian saudara-saudaranya. Pada tahun 1929, beberapa hari sebelum hari Natal, Charlie membawa istri dan ketujuh anaknya ke kota. Mereka membeli pakaian baru dan mengajak semua keluarganya untuk berfoto. Pada saat itu, foto keluarga sangat tidak biasa dilakukan oleh keluarga kelas menengah karena biayanya yang cukup mahal. Mereka semua berfoto dengan perasaan yang sangat bahagia. Istri maupun ketujuh anaknya bahkan tidak memiliki rasa kecurigaan apapun kepada ayah mereka. Dan rencana apa selanjutnya yang akan Charlie lakukan kepada anggota keluarganya? Dan mengapa Charlie rela menghambur-hamburkan uangnya pada hari itu? Pada tanggal 25 Desember tahun 1929, tepatnya di hari Natal, Charlie dan anak laki-laki tertuanya yang bernama Arthur pergi berburu. Tapi ternyata peluru dari senjata yang mereka gunakan untuk berburu sudah habis. Lalu Charlie meminta Arthur pergi ke kota membeli peluru. Sementara di rumah, Mary sedang sibuk membuat kue untuk perayaan Natal, sedangkan Cherry dan Mabel telah bersiap-siap pergi mengunjungi rumah bibi dan pamannya. Namun rupanya Charlie sudah kembali dari hutan dan dia menunggu di gudang tembakau sambil membawa senapan yang berisi peluru. Ternyata Charlie diam-diam menyimpan beberapa amunisi untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian Charlie melihat Cherry dan Mabel melewati gudang tembakau. Tanpa ragu-ragu, Charlie langsung menembak kedua putrinya itu menggunakan senapan ukuran 12 cm dan memukuli mereka hingga tewas. Charlie meletakkan mayat kedua putrinya di dalam gudang tembakau lalu berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Di teras rumah, dia melihat Fanny, istrinya yang pernah dia cintai, sedang duduk bersantai. Tanpa aba-aba, Charlie pun langsung menembaknya. Setelah itu, dia masuk ke dalam rumah dan melihat ada Mary, James, dan Raymond. James dan Raymond yang ketakutan melihat sang ayah membawa senapan seketika kabur untuk bersembunyi. Mary tidak kalah terkejut, namun dia tidak sempat kabur karena Charlie sudah keburu menembaknya. Charlie mulai mencari James dan Raymond yang sedang bersembunyi, tapi malangnya kedua anak itu berhasil ditemukan dan Charlie pun menembak mereka berdua. Sementara Mary Lau, Charlie memukulinya yang sedang tidur di ranjang hingga tewas. Penyebab kematian bayi malang itu karena tengkorak kepalanya retak.
Setelah berhasil membunuh seluruh anggota keluarganya, Charlie kemudian mengumpulkan semua mayat keluarganya, mengatur posisi mereka dengan tangan disilang dan meletakkan batu di bawah kepala mereka. Setelah itu, Charlie melarikan diri dan menghilang kembali ke dalam hutan. Mayat-mayat itu pertama kali ditemukan oleh saudara laki-laki Charlie. Dia sebelumnya sedang berburu dan memutuskan untuk mampir ke rumah keluarga Lawson untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Arthur yang masih berada di kota dijemput oleh pihak kepolisian. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari pembunuhan itu. Charlie menghilang, tetapi tidak lama berselang mereka mendengar adanya suara tembakan dari dalam hutan. Arthur dan seorang polisi menemukan jasad Charlie dan juga ditemukan adanya beberapa surat yang ditulis oleh Charlie. Jejak kaki yang mengelilingi pohon pun ditemukan tak jauh dari jasad Charlie. Surat-surat Charlie Lawson tidak menjelaskan mengapa dia melakukan pembantaian berdarah terhadap keluarganya sendiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.